LNJ apa kabar? Luar biasa, gemilang, we are smart, sharing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, kita bahas 7 Cs yang pertama. Yang pertama yaitu clear, jernih, bersih, transparan, terlihat. Pesan apapun harus keluar dengan jelas dari komunikasi Anda, daripada penerima harus mengasumsikan sesuatu dan kembali kepada Anda untuk informasi yang lebih lanjut. Jadi harus jelas, sekali sampai, jangan bolak-balik. Baru ini kirim, itu jam berapa ya Pak? Saya kasih, baru ini besok kita ketemu ya? Ya siap Pak, tapi jam berapa Pak? Oh jam 4, di mana Pak? Di kantor ya? Oke, terus perlu mengundang siapa aja? Gitu misalnya. Itu nggak clear pesannya. Clearnya, misalnya saya, Mbak ini, besok kita rapat dengan RUPS, dengan komisaris, tolong diundang komisaris, kita rapat jam 8.30, undang juga notaris, ini tolong siapkan makanannya yang sesuai, yang enak-enak, saya akan keto misalnya. Clear. Jadi nggak boleh tanya-tanya, sehingga orang tidak berasumsi-asumsi, memikirkan ini apa ya, bolak lagi tanya-tanya. Ya, itu maksudnya clear. Nah, komunikasi yang buruk hanya akan menyebabkan lebih banyak waktu terbuang untuk email, untuk komunikasi WA lagi. Oke. Kalau kita nggak clear, itu membuang-buang waktu. Oke. Tanya lagi bolak-balik, nggak jelas ya. Ya, itu kalau tulisan, belum juga bicaranya. Nah, terus terang saya mungkin sudah ceritakan bahwa saya bukan pembicara yang baik. Dulu saya itu ngomongnya mumbling, nggak jelas antara yang diomongkan, yang keluar, udah gitu suaranya nggak keras, artikulasinya juga nggak jelas. Nah, saya perlu proses lama sampai sini, sampai akhirnya saya juga kecanduan seperti ini. Ya, dulu saya nggak berbicara, sekarang saya pengen, karena kan saya udah bilang minggu lalu, saya begitu dengar orang memutar video saya, suara saya kok jelas ya, jadinya kecanduan, jadi bikin ini, ya. Tapi clear, maksud saya itu. Kemudian yang perlu diperhatikan mengenai clear itu, jangan mencoba mengkomunikasikan terlalu banyak hal dalam satu pesan. Memang betul kita harus lengkap, tapi juga jangan terlalu banyak, terlalu detail, nanti orang kehilangan fokus. Ini akan mencairkan perhatian pembaca, jadi akan membuyarkan. Jadi sebenarnya mana sih yang benar-benar ingin diutamakan, yang disampaikan, ya. Nah, contoh keterampilan berkomunikasi yang buruk, lihat email dari bawah ini, ya, misalnya ada berapa, ya kan? Ya. Jadi intinya clear ini, sampaikan pesan itu sejelas mungkin, seefektif mungkin, ya. Jangan terlalu berlebihan, berulang-ulang, tapi juga jangan terlalu sederhana dan mengambang sehingga orang berasumsi-asumsi. Oh, kira-kira maksudnya ini ya, misalnya itu ya. Kayaknya begitu, kayak dulu tuh memang maksudnya begitu, buang-buang waktu. Jadi please be clear dalam menyampaikan sesuatu. Oke, next, contohnya di sini. Contoh yang buruk, saya ingin berbicara dengan Anda tentang proyek klien baru yang dibahas di tim teknik kemarin. Saya mungkin membutuhkan bantuan John dari tim Anda. Itu buruk. Nah, yang bagusnya begini. Seperti Anda ketahui, kita telah mendapatkan PT XYZ klien baru sebagai klien baru kita. Saya mengadakan pertemuan dengan tim teknik kemarin dan membahas persyaratan kompanya yang di proyek ini. John dan tim Anda telah melakukan pekerjaan yang cukup baik terakhir kali melakukan kampanye media sosial untuk PCABC, dan jadi saya ingin dia mengerjakan kampanye XYZ juga. Apakah Anda akan tersedia untuk membahas itu lebih lanjut? Oke. Jadi bedanya apa? Di pesan yang contoh yang buruk ini, dia cuma ngasih tahu, kita dapat klien baru ya, besok kita bahas ya. Saya minta mengajak Fadli untuk bicara itu, gitu. Nah, tapi di sebenarnya, oke, alhamdulillah nih kita dapat klien baru, bagus nih PT XYZ. Dan kita kayaknya perlu mempersiapkan tim dengan baik, dan saya ingat waktu itu Fadli sukses tuh dengan proyeknya. Boleh nggak saya ngajak Fadli untuk meeting itu besok? Fadli ada waktu nggak? Oke, beda nggak sama yang pertama? Oke, itu contoh clear communication. Jadi kasih reason, kasih why-nya, kasih how-nya, kasih when-nya. Jadi 5 itu di
Itu clear, oke. Yang kedua, correct. Benar yang disampaikan. Ketika terlalu banyak email yang ditulis dalam sehari, orang cenderung mengetik dengan cepat dan karena itu mungkin membuat kesalahan ejaan, spelling. Ya, kan tadi 30% pekerjaan kita itu adalah membuat email. Ya, kita ingin cepat-cepat emailnya dan seringnya kita melakukan kesalahan. Salahnya adalah typo, tidak correct. Typo mengenai tulisan apa yang ingin saya salah pula dalam menulis angkanya, salah pula dalam menulis namanya orang. Dan itu hal-hal yang penting yang tidak boleh kita lakukan. Jadi be sure, pastikan bahwa kita correct, apa yang kita tulis itu benar. Berikutnya, Anda juga perlu memastikan bahwa Anda menyapa orang dengan cara yang benar dan mengejar nama mereka dengan benar. Ya, kita sudah pernah bahas ini. Saya nggak tahu di meeting mana. Ya, kita menyapa orang dengan benar. Bapak, Ibu, Miss, Mrs. harus kita tulis dengan benar. Ya. Dan namanya juga spellingnya MHD Taufik Arifin. Pakai K apa pakai Q? Taufiknya ya. Saya pakai K. Jadi kalau misalnya orang ini saya pakai Q, ya nggak apa-apa sih, cuman kurang pas saja kalau saya misalnya. Ya kan? Ya, kan kebanyakan oke, hati-hati. Jangan buru-buru mencatat nama orang sesuai yang asumsi kita, ya kan? Pak Taufik itu kan kayak ke Al-Quran kayaknya pakai Q tuh, bukan pakai K gitu. Saya, pasti Q, takut salah Q aja gitu. Clarify, pastikan dulu benarkah spellingnya seperti itu. Kemudian periksa ejaan, tidak akan dapat menangkapnya jika kata yang salah dieja sebenarnya adalah kata lain dalam bahasa Inggris. Jadi kalau spellingnya itu dalam bahasa Inggris, ya kita harus hati-hati juga spellingnya benar apa enggak. Wah, saya apa di WA ya, kadang-kadang saya itu saling berhati-hatinya itu SS1 apa 2 ya, pakai ini enggak 2 ya, sering salah juga. Apalagi kalau di HP itu belum ada spelling checker, ya kan? Kalau udah kan saya akan gunakan, tapi ya harus berhati, tetap jangan sampai ada yang salah. Selain itu, Anda perlu memastikan bahwa pembaca memiliki pengetahuan dan pendidikan yang cukup untuk memahami istilah teknis yang Anda gunakan dalam komunikasi Anda. Nah, ini penting juga ya. Komunikasi istilah-istilah yang canggih, yang teknis yang kita sampaikan. Kalau kita berkomunikasi dengan asuransi, nggak apa-apa kita sebutnya underwriting, information, kemudian proses, pricing, dan sebagainya. Itu memang masalah teknis asuransi. But, when we talk to the clients, urangi istilah-istilah asuransi yang jadi klaim, proses, apa. Karena klien nggak terbiasa dengan istilah itu. Ya, kita harus menggunakan kata-kata lain yang lebih rileks, yang lebih mudah dipahami. Makanya di kita kalau kita menulis, kalau di website kita, itu kita lebih ke teknis bahasanya. Tetapi ketika di Liga Asuransi, kita bahasanya lebih gaul, lagi information. Dan kita sekarang kan sudah belakang Grammarly yang berbayar itu juga kalau menulis kita kasih optionnya itu adalah bakat bisnis tapi general information tulisnya. Nah, kalau Grammarly general information dia otomatis akan memilihkan kata-kata yang sifatnya umum. Oke? Contoh dari correct communication. Yang salah misalnya ini bahasa Inggris karena typo di sini. Further to our conservation today, I'm attaching the plan for the first stage of the project. Hope that 1 week deadline is okay with you and your team. Nah, sini kan udah gaya ini. Nah, sebenarnya there was two glaring spacing. Jadi ada kesalahan jelas di sini. Maksudnya sih bukan conservation, tapi conversation. Tapi karena buru-buru, khususnya conservation. Beda kan artinya? Conservation adalah konservasi pengawetan, ya kan? Sedang conversation pembicaraan, oke? Kemudian hope that 1 week deadline is okay with you and your term. Jadi bukan week ya, maksudnya minggu, week, alright? Jadi hati-hati. Ya.
Korek, itu yang dimaksud korek. Jadi apa yang kita inginkan itu yang kita tulis. Nah, solution dari kita di LNG, tolong semuanya ini nanti mungkin Fani sebagai bukan Fani saya tugaskan ini karena sudah minta yang lain tapi kayak berjalan juga. Yaitu segera menggunakan Google Docs untuk spelling checker. Bahasa Indonesianya ada. Jadi setiap surat, setiap email yang kita ini kalau ragu-ragu pastikan gunakan spelling check Google Docs, copy screen, taruh di sana dan tukar ceknya. Dan dia betulin, oh ini sudah benar. Oke, dia kasih tahu, oh Anda sudah betul. Ini salah, ini maksud Anda ini ya. Sebelum kita kirim, pastikan. Tanyanya sudah siapa yang sudah biasa seperti itu? Alifah sudah? Udah kan? Yang belum siapa? Fani sudah? Udah apa belum? Udah, coba buat checking di sana. Good. Oke. Kemudian ada Grammarly. Grammarly itu ada yang free, ada yang berbayar. Yang berbayar itu memang saya, Mas Arya, Meli itu yang ini, yang usernya karena kita buat translation. Tapi Grammarly free juga ada. Tapi buat spelling checker aja bisa. Tapi bahkan itu placing slip kita yang umurnya bertahun-tahun kita copy itu sama spelling checker sama Grammarly itu dibetulin sama dia. Ya. Jadi teman-teman untuk spelling checker di kita supaya koreknya pastikan semuanya ya.